Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Sabtu tanggal 27 September 2025, diambil dari kitab Amsal pasal 2 ayat 16 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di sebuah dapur ada toples madu terbuka. Seekor lalat terbang mencium aroma manisnya. Ia mendekat lalu hinggap di pinggir toples. Dengan tergoda ia mencicipi madu itu. Memang madu itu terlalu enak. Ia mulai melangkah masuk, semakin jauh, semakin lengket, sampai akhirnya ia tidak bisa keluar. Madu yang manis itu berubah menjadi kuburan kecil bagi sang lalat. Godaan yang manis seringkali seperti itu, terasa menyenangkan di awal tapi menghancurkan di akhir. Begitu juga dalam kehidupan orang percaya. Setiap hari kita hidup di tengah dunia yang menawarkan banyak suara. Ada suara kebenaran, tapi lebih sering kita mendengarkan suara-suara rayuan, ajakan untuk berkompromi, untuk menuruti hasrat sesaat, dan untuk meninggalkan jalur yang benar demi kenikmatan yang kelihatannya menggiurkan. Amsal 2 berbicara sangat jelas soal ini, terutama ayat 16 sampai 18 yang menampilkan sosok perempuan asing, simbol dari segala bentuk godaan sensual dan iman. Ayat ini tidak sekedar memberi peringatan terhadap perzinahan, tetapi menggambarkan bagaimana manusia bisa terseret dari perjanjian yang hidup, yang suci, menjadi tawanan maut hanya karena tidak memiliki hikmat. Perempuan asing atau perempuan jalang bisa berarti wanita non-Israel atau simbolik segala hal yang bertentangan dengan jalan Tuhan. Ciri-cirinya licin perkataannya, rayuannya manipulatif, komunikasi yang menggoda tapi berbahaya dan bisa membuat siapa saja tergoda dan melupakan perjanjian Allah. Pengkhianatan terhadap hubungan yang sakral bisa berarti hubungan perkawinan, juga relasi perjanjian antara umat dan Allah. Rumah menuju maut, simbol dari jalan hidup yang berujung pada kehancuran rohani, meski awalnya terlihat nyaman dan rumahan. Saudara yang terkasih, mengapa kita mudah tergoda? Memang tidak bisa dipungkiri ketika seseorang mendengar kata-kata yang menyenangkan, pujian, perhatian, rayuan, otaknya melepaskan dopamin, hormon kenikmatan. Ini memberikan sensasi baik meskipun kita tahu itu salah. Namun, rayuan bukan hanya soal isi,
tetapi juga gaya penyampaian yang manipulatif emosi. Contoh nyata di zaman ini, chat atau DM yang dimulai dari basa-basi lalu berubah menjadi intim. Seseorang yang mengerti kita lebih dari pasangan lalu menjadi tempat curhat yang salah. Begitu juga dengan iklan atau media sosial yang menggoda kita untuk mengejar kenikmatan tanpa pertanggungjawaban. Realitanya, godaan tidak langsung datang dalam bentuk yang jelas terlihat jahat, tetapi ia dibungkus dalam kebaikan palsu, perhatian semu, dan kata-kata manis. Dan ini adalah masalah yang besar. Mengapa ini masalah besar? Karena perjanjian dengan Allah dilanggar. Dalam perjanjian lama, pernikahan bukan hanya ikatan sosial, tapi perjanjian yang disaksikan di hadapan Tuhan. Melanggarnya adalah pengkhianatan terhadap Allah sendiri. Perempuan asing sama dengan simbol penyembahan berhala. Dalam banyak teks perjanjian lama, perzinahan dikaitkan dengan penyembahan berhala. Artinya, ini bukan sekedar masalah seksual, tapi masalah penyembahan yang salah dan bisa membawa siapapun ke lubang maut. Maut bukan hanya fisik, tapi eksistensial dan iman. Kata maut dan arwah-arwah menunjukkan bahwa jalan ini membawa pada kematian dalam arti terpisah kehidupan sejati bersama Allah. Saudara yang terkasih, mari mengenali umpan sebelum terlambat, supaya engkau terlepas dari perempuan jalan. Tuhan ingin kita terhindar sebelum jatuh. Itu hanya mungkin jika kita punya hikmat dan kepekaan rohani. Hikmat membuat kita bisa melihat yang tersembunyi di balik perkataan licin. Mari menjaga perjanjian hidup kita. Amsal menyebut bahwa perempuan itu melupakan perjanjian Allahnya. Di zaman ini, banyak orang juga melupakan perjanjian dalam pernikahan, komitmen, pelayanan, integritas di hadapan Tuhan. Dan kita hidup dalam budaya yang suka instan, sehingga kesetiaan menjadi langka. Tapi Tuhan tetap memandang serius perjanjian, karena disitulah kehormatan manusia dijaga. Bangun kedekatan dengan Tuhan, bukan dengan godaan. Banyak orang jatuh dalam godaan karena jiwanya kosong. Orang yang haus kasih, perhatian, dan validasi akan mudah sekali dipikat. Maka penuhilah hati kita bukan dengan hal-hal palsu, tetapi dengan keintiman dengan Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat itu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami menyadari bahwa di dunia ini banyak suara yang bisa menyesatkan kami. Ajar kami mengenali yang benar dari yang menipu. Berikan kami hikmat untuk menjauh dari godaan dan kesetiaan untuk menjaga setiap perjanjian yang telah Kau tetapkan dalam hidup kami. Tuntun langkah kami agar tidak terseret ke jalan yang menuju maut, tetapi kepada jalan kehidupan yang sejati bersama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.